Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Pemirsa Zayan TV, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Zayan TV dalam program Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari Akhina Ahmad Fadli. Pasti para pemirsa sudah sering lihat nih Ahmad Fadli ini di TV, ya. Mudah-mudahan pertanyaan beliau bermanfaat buat kita semuanya. Silakan Ahmad Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus Hendra. Waduh, Masya Allah, mau nanya nih, bicara masalah tentang sholat. Ini kita kan sebagai laki-laki kadang-kadang kan pulang kan udah capek, udah males, atau mungkin waktunya juga terlalu mepet untuk berangkat sholat ke masjid. Udah sholatnya di rumah aja deh. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa sih keutamaannya sholat di masjid bagi laki-laki? Mohon izin jawabannya. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Ahmad Fadli tentang bagaimana sih hukum sholat berjamaah bagi laki-laki tentunya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sholat berjamaah bagi laki-laki memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyatakan sholat berjamaah itu wajib, ya, merupakan syarat diterimanya sholat. Ada yang menyatakan sholat berjamaah di masjid buat laki-laki adalah sunnah muakkadah. Ada lagi yang menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah sunnah, tapi yang jarang ke masjid, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang hukum sholat berjamaah di masjid buat laki-laki, walaupun saya pribadi condong kepada hal yang mewajibkannya berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak sekali tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Mari kita coba lihat betapa ruginya orang-orang yang jarang ke masjid. Malah dia tidak ke masjid kecuali ketika dia disalatkan, yaitu ketika dia jadi mayit. Dia mati jadi jenazah, dia baru ke masjid. Atau dia ke masjid setahun 2 kali atau seminggu sekali. Alhamdulillah min zalik. Mudah-mudahan terlepas dari perbedaan pendapat tentang hukum salat berjamaah di masjid, walaupun saya mengatakan salat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki adalah wajib, ya. Mari kita dengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang berangkat ke masjid. Mudah-mudahan ini jadi sebuah wasilah semangat kita untuk berjalan ke masjid, untuk sholat di masjid, karena begitu hebat pahalanya dan begitu luar biasa keutamaannya. Yang pertama, kecintaan yang besar pada sholat jamaah di masjid menjadikan seorang hamba berada dalam naungan Allah pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda ada 7 orang, ada 7 golongan yang berada dalam naungannya nanti pada naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya adalah orang ini rajin ke masjid. Orang ini walaupun berada di rumahnya, hatinya terikat dengan masjid. Masya Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang tidak ada naungannya kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya laki-laki yang terikat hatinya dengan masjid. Tidakkah Anda suka berada dalam naungan Allah? Tentu semuanya suka. Dan tentu semuanya berharap berada dalam naungan Allah nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, ya ke masjid tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, berjalan ke masjid dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kana khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, maka satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin
rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Makin jauh rumah seseorang, makin banyak langkah yang dia tempuh, ya, baik dengan berkendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Tentunya makin banyak derajat yang naik dan makin banyak dosa yang terhapus. Tidakkah Anda suka dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah? Hei orang-orang yang jarang ke masjid, dengarkanlah hadis ini. Mudah-mudahan Anda makin banyak ke masjid, makin banyak pahalanya, dan makin banyak dosa yang terhapuskan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, bagi mereka yang suka berjalan ke masjid, bagi mereka orang-orang yang suka sholat berjamaah di masjid, Allah menyediakan jamuan di surga bagi orang yang berangkat ke masjid pagi dan sore. Setiap hari dia melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man goda ilal masjid aw raha, a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda aw raha." Barang siapa yang ke masjid pada pagi hari atau sore hari, niscaya Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali dia pergi pada pagi atau sore hari. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral mu'minin, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menyebutkan kita akan dapat jamuan nanti di surga. Entah jamuan apa yang Allah sediakan buat kita di surga bagi orang yang suka berangkat ke masjid setiap pagi dan sore. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berangkat ke masjid, maka pahalanya seperti orang yang pergi haji. Disebutkan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Masyaallah mu'minin, coba perhatikan. Zayan TV, Zayaners, perhatikan. Mudah-mudahan hadis ini membuat Anda semangat ke masjid. Bagi Anda yang belum haji apalagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju tempat sholat wajib, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang menunaikan haji yang berikhram. Ma'asyiral mu'minin, hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud. Anda yang sudah haji, ya, tentu berangkat mahal, menunggu waktu yang lama, bergantian karena kuota yang terbatas. Ternyata Masya Allah, Masyaallah mu'minin, Anda walaupun tidak berangkat haji bisa dapatkan pahala haji. Dari apa? Dari sholat berjamaah di masjid. Maka siapa yang berjalan ke masjid dan dia berwudu di rumahnya, dalam keadaan berwudu menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang haji dan berikhram. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Gimana orang yang belum berangkat haji? Harusnya bagi yang belum berangkat haji dan pengen dapat pahala haji, segera lakukan sholat berjamaah di masjid. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang belum sholat berjamaah ke masjid, dengan mendengar sebagian daripada hadis-hadis tadi yang saya sebutkan, termotivasi untuk jalan ke masjid. Buat mereka yang sudah ke masjid, mudah-mudahan istiqamah untuk bisa terus konsisten melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi tamu-tamunya di masjid. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan jamuan nanti di surga. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan naungannya nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah, makin banyak kita ke masjid, makin banyak kebaikan yang banyak, makin banyak derajat yang naik, dan makin banyak dosa-dosa yang terhapuskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.